Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran ibadah dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tahu bahwa ibadah bukan hanya sholat atau puasa saja, tetapi banyak kegiatan lain yang bersifat atau yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pengertian ibadah. Ibadah dalam Islam adalah bentuk perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tidak hanya mencakup sholat, puasa, haji, dan sebagainya, tetapi juga melibatkan segala perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai ajaran Islam, baik hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Islam mengajarkan bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat yang benar dapat menjadi ibadah selama dilakukan sesuai dengan syariatnya. Kemudian dalil-dalil tentang ibadah. Yang pertama adalah Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah mahda atau ibadah murni. Yaitu ibadah mahda adalah ibadah yang telah diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik tata cara, waktu maupun syariatnya. Manusia tidak boleh menambah-nambah atau menguranginya. Ada beberapa macam ibadah mahda, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahda, yaitu ibadah non-ritual atau ibadah secara umum, yaitu segala perbuatan baik yang diniatkan karena Allah walau tidak diatur secara rinci dalam syariat. Jadi kegiatan duniawi bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bekerja untuk menafkahi keluarga, belajar, menuntut ilmu, atau membantu sesama dan menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah ibadah sosial, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Tujuannya untuk menciptakan keharmonisan dan kebaikan sesama. Kemudian yang keempat adalah ibadah akhlak, yaitu segala bentuk ibadah yang tercermin dalam perilaku dan budi pekerti yang baik sesuai ajaran agama Islam. Akhlak yang baik menjadi bukti keimanan seseorang. Contohnya apa? Jujur, sabar, amanah, rendah hati, tidak sombong, dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang kelima adalah ibadah akidah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Ini adalah dasar utama kita semua bentuk ibadah lainnya. Kemudian keutamaan beribadah. Ibadah dalam Islam memiliki banyak keutamaan yang mendatangkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah ibadah mendekatkan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan jiwa dari dosa. Selain itu, ibadah juga memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial seperti sedekah yang membantu orang lain dalam kesusahan. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas juga menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian syarat diterimanya ibadah. Teman-teman, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Artinya,
setiap ibadah yang kita lakukan jangan sampai karena ingin dipuji atau dilihat orang lain, tapi benar-benar murni karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dilakukan sesuai dengan syariatnya. Jadi cara pelaksanaannya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan hasil karangan atau kebiasaan yang tidak ada dalilnya. Kemudian yang ketiga adalah mengingat Allah setiap perbuatan. Selalu hadirkan kesadaran bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya gerakannya yang benar, tapi hati juga harus fokus dan sadar bahwa semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersih dari segala bentuk kemusyrikan. Kalau seseorang masih percaya atau bergantung pada selain Allah, maka ibadah bisa tertolak karena syirik merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suci dari hadas besar dan kecil. Misalnya sebelum sholat harus berwudu, dan kalau dalam keadaan junub wajib mandi terlebih dahulu. Kemudian yang ke-6 adalah dilakukan pada waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan. Artinya adalah, contohnya sholat subuh harus dilakukan sebelum matahari terbit, bukan setelahnya. Setiap ibadah punya waktunya masing-masing yang harus kita jaga. Jadi intinya adalah, kalau semua syariat ini kita penuhi dengan sungguh-sungguh, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya adalah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bekerja dengan niat yang baik. Kalau kita bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi karena ingin membantu keluarga mencari rezeki yang halal dan mengharapkan ridho Allah, maka pekerjaan itu sudah menjadi nilai yang ibadah. Jadi penting banget untuk meluruskan niat sebelum mulai bekerja, supaya setiap usaha yang kita lakukan adalah mempunyai nilai pahala. Kemudian menuntut ilmu, belajar juga termasuk ibadah, asalkan tujuannya baik, misalnya agar bisa jadi pribadi yang bermanfaat, membantu orang lain, dan membanggakan orang tua. Jadi jangan malas untuk belajar, karena setiap ilmu yang kita pahami bisa menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik kepada sesama, yaitu berbuat baik tidak harus hal yang besar, tetapi hal sederhana seperti membantu teman yang kesulitan, berbagi makanan, atau sekedar mendengarkan cerita orang lain juga termasuk ibadah kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk ibadah yang begitu besar pahalanya. Tidak harus dengan hadiah mahal, cukup dengan bersikap sopan, membantu pekerjaan rumah, dan selalu mendoakan mereka. Maka ridho Allah akan bergantung pada ridho orang tua. Kalau misalnya orang tua sudah beridho kepada kita, maka Allah akan ridho juga kepada kita. Kemudian menjaga kebersihan dan kesehatan itu juga termasuk ibadah. Jadi ketika kita menjaga kebersihan diri, merawat lingkungan, dan menjaga kesehatan, itu juga termasuk ibadah, karena Allah menyukai hambanya yang bersih, rapi, dan menjaga diri dengan baik. Kemudian senyum dan kata-kata yang baik. Kadang hal kecil punya nilai yang besar di sisi Allah. Senyum kepada teman, berbicara dengan sopan, atau memberi semangat kepada orang lain, itu semua termasuk ibadah atau sedekah. Jadi biasakan untuk menebar senyum dan menjaga ucapan agar membawa kebaikan. Kemudian kesimpulan, yaitu ibadah dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat ritual maupun non-ritual. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dapat dianggap sebagai ibadah, termasuk bekerja, menuntut ilmu, dan berbuat baik kepada sesama. Melalui ibadah, kita tidak hanya memperoleh pahala, tetapi juga kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat.
Jadi teman-teman, hidup ini kadang kita terlalu sibuk dalam kehidupan, tapi di tengah kesibukan itu ibadah jadi cara kita untuk tetap tumbuh atau tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat ibadah kita belajar sabar, ikhlas, dan bersyukur. Semoga mulai hari ini kita semua bisa menjadikan ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kebutuhan hati dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.